Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Lorenza. Pada kesempatan ini, di coaching pertama, saya sebagai coach dan kawan saya, silakan Bu Sukmayani. Silakan Bu Sukmayani. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu Sukma hari ini? Ya, beginilah Pak. Seperti Pak Reza lihat. Kalau saya melihat wajah dan suaranya sepertinya kurang semangat. Apa ada masalah, Bu? Ya, begitulah Pak. Saya sedang ada masalah sedikit. Kalau kabar Pak Reza, bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Saya sehat baik-baik. Dan kita semua masih diberikan rezeki kesehatan sehingga kita bisa selesaikan masalah yang kita hadapi. Amin. Oh ya Pak, apakah sekarang Bapak tidak sibuk? Boleh saya minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Mari, Bu. Kebetulan saya lagi menganggur ini. Mari, Bu. Silakan. Begini Pak, saya bingung sebenarnya bagaimana cara mengatakannya. Bagaimana ya sebenarnya? Cerita saja, Bu, masalahnya. Begini Pak, beberapa hari ini saya perhatikan ada murid saya yang kurang aktif atau kurang semangat mengikuti pelajaran saya. Boleh diceritakan, Bu, detailnya seperti apa itu, Bu? Maksudnya situasi seperti apa sehingga Ibu Sukma beranggapan murid tersebut kurang aktif atau kurang bersemangat mengikuti pelajaran itu? Ya, begini ketika saya mengajar dan pada saat saya membagi murid saya dalam beberapa kelompok, setelah saya perhatikan ada beberapa murid saya hanya duduk-duduk saja dan tidak semangat mengikuti pelajaran. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Sejauh ini langkah apa yang Ibu Sukma lakukan? Jauh ini langkah yang sudah saya lakukan sebenarnya saya sudah berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dengan menyapa murid dengan bersahabat, berusaha rileks, memotivasi mereka dengan memberikan umpan balik baik itu berupa pertanyaan maupun memberikan kesempatan mereka bertanya ataupun menjawab seperti itu, Pak. Kalau saya dengar dari penjelasannya Ibu Sukma, sebenarnya Ibu Sukma sudah berusaha maksimal, tapi tetap saja begitu ya. Iya, Pak. Bagaimana ya? Jangan putus asa, Bu, pasti ada solusinya. Nah, kira-kira menurut Ibu Sukma kegiatan apa yang lebih efektif yang Ibu lakukan di dalam kelas yang perlu kita siapkan sehingga Ibu itu bisa aktif siswanya dalam pembelajaran itu. Kegiatan apa ya kira-kira? Mungkin kegiatan efektif yang bisa saya lakukan meninjau kembali perangkat pembelajaran saya yang saya gunakan. Maksudnya baik itu dari metode pembelajaran, kemudian lebih mendekatkan diri barangkali ke siswa itu sendiri, lebih memotivasi, juga akan sering-sering melakukan refleksi dan membuat daftar catatan siswa-siswa yang mana saja yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Seperti itu Pak kegiatannya. Wah, itu ide yang bagus Bu Sukma. Perlu kita coba idenya.
Kapan kira-kira Ibu ingin mencoba ide itu? Oh, bagus ya Pak. Kalau menurut Iya, Bapak itu bagus, secepatnya lah Pak. Kebetulan besok saya ada jam mengajar lagi di kelas yang sama. Saya akan mencoba nah, Pak ide tersebut. ya. Sip, itu sangat luar biasa sekali ide dari Ibu Sukma. Kalau saya tahu kira-kira siapa saja pihak yang Ibu ajak kerjasama dan bagaimana Ibu memastikan ide yang Ibu tuangkan itu berjalan dengan baik. Pihak yang akan saya ajak bekerja sama itu tentunya adalah murid itu sendiri yang saya anggap tadi nilainya kurang aktif. Kemudian mungkin wali kelasnya untuk mendorong anak tersebut supaya bisa aktif kembali dan lebih bagusnya barangkali dengan orang tua juga ya Pak, karena orang tua itu berperan penting dalam mendorong anaknya untuk belajar. Nah, cara saya memastikan ide saya berjalan dengan baik yaitu dengan membuat catatan perkembangan murid tersebut, Pak, begitu. Wah, bagus sekali itu langkahnya Bu Sukma. Nah, sekarang kita kan sudah secara banyak tadi. Kira-kira menurut Ibu Sukma, hal apa yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari percakapan kita tadi? Hmm, hal bermanfaat dari percakapan yang kita lakukan ini tentunya yang tadinya saya masih bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Alhamdulillah dengan melakukan percakapan dengan Pak Reza sudah tercerahkan ide-ide yang tadi itu uh, mengalir sendiri. Oh kemungkinannya, oh ini kesalahan saya kemungkinannya Pak. Jadi, Terima kasih inilah banyak Pak. solusi. Iya, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, saya juga lega bisa menyelesaikan membantu masalah yang Ibu hadapi. Ide cemerlangnya itu sangat luar biasa. Oke Bu, selamat beraksi. Semoga idenya berjalan dengan baik. Semangat dan sukses Bu ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Yeah, wabarakatuh. sama-sama. Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Coaching gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 9 akan mempraktekkan modul 2.3 ini mengenai coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai coach dan Pak Reza akan bertindak sebagai coach. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Reza? Alhamdulillah Bu ya, begini seperti yang kita melihat. Kalau melihat dari ekspresi dari wajah Pak Reza dan suaranya, sepertinya kurang bersemangat. Sepertinya Pak Reza ada masalah. Apa benar demikian Pak? Ya begitulah Bu, saya sedang ada masalah sedikit. Kalau kabar Ibu Sukma sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan rezeki kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh iya Bu, apakah Ibu tidak sibuk sekarang? Boleh saya minta waktunya sebentar ya, kira-kira 10 sampai 15 menit Bu. Boleh, boleh Pak, silahkan. Kebetulan saya lagi tidak buat apa-apa, ini lagi nganggur Pak, silahkan. Begini Bu, bagaimana ya? Saya juga bingung mau menceritakannya. Saya mau mulai dari mana? Gitu. Ya, diceritakan sajalah Pak.
sebenarnya permasalahannya itu seperti apa? Begini Bu, rekan-rekan saya di sekolah itu sering sekali mengatakan saya ini orangnya eh, tak marah, mudah marah, sering marah. Gitu. Sebenarnya eh, saya marah itu kesal. Sebenarnya eh, ada sebenarnya hal-hal sederhana saja. Ya, misalnya saya harus selalu mengingatkan yang hal-hal kecil begitu sehingga saya yang mudah marah gitu Bu. Hmm, eh, boleh diceritakan detailnya seperti apa, Pak? Maksudnya situasi seperti apa sehingga rekan-rekan dari Pak Reza ini menganggap Pak Reza itu cepat marah. Begini Bu, di beberapa situasi itu pas lagi diskusi bersama rekan-rekan kerja saya, mereka itu sering mengatakan saya itu tipe orang yang mudah marah. Kalau dalam standar itu yang sebenarnya saya sendiri kurang nyaman kalau diperlakukan seperti itu. Sejujurnya saya sadari kalau saya ini memang tipe orang yang mudah marah, tapi sebenarnya itu bukan tanpa sebab. Ya, kan Pak Reza menyadari hal tersebut dan sejauh ini langkah apa saja yang Pak Reza sudah lakukan? Sebenarnya sudah sejak lama, namun yang membuat saya itu sadar ketika saya menyodorkan lembar refleksi untuk kegiatan CGP ke teman-teman saya. 4 orang dari 5 itu semuanya itu menuliskan penilaiannya bahwa yang harus saya kurangi itu adalah marah dan yang terbanyak itu sabar dan harus murah senyum. Sebenarnya saya sudah sering berusaha untuk menahan perasaan emosional saya itu agar tidak mudah meluap. Ya, mungkin karakter saya begitu, jadi kayaknya sulit Bu, gitu. Menurut Pak Reza, kira-kira situasi yang bagaimana yang membuat Pak Reza itu tidak bisa menahan emosi? Nah, misalnya itu kalau lagi sarapan pagi, kan kita kan di sekolah kan sarapan pagi. Kadang ada rekan-rekan itu beli nasi kuning, kemudian dia makan di sekolah. Sering saya dapati piring dan pembungkus makanannya itu taruh di sembarang tempat, kadang di wastafel, itu kalau tidak kadang berhari-hari tidak dicuci sehingga itu bau. Dan saya memang tipe orang yang tidak suka hal-hal seperti itu karena bagi saya itu hal kecil, jadi tidak perlulah ditegur. Ingat perintah Bapak Ibu, ingat sampata Bapak Ibu. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi apa ya? Saya sering dikatai teman-teman koro-koroan begitu. Hmm, oh begitu. Nah, eh, kira-kira menurut Pak Reza, gagasan apa atau kegiatan yang efektif bagaimana sehingga masalah tersebut itu bisa diatasi? Kira-kira Pak? Yang sebenarnya kembali kepada diri saya bahwa saya harus lebih sabar di segala situasi di sekolah dan juga saya harus belajar ikhlas membersihkan karena kita semuanya itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Memang ada yang peka, ada yang kurang peka. Jadi disitulah saya harus belajar ikhlas membersihkan. Kalau hari ini saya bersihkan, besok kotor lagi, ya harusnya saya ikhlas dalam membersihkan. Tapi yang lebih penting adalah saya harus bisa menahan diri saya untuk bisa lebih sabar. Seperti itu.
Hmm, eh, nah, eh, maksudnya Pak selain apa ya eh, menahan kesabarannya atau berusaha sabar, ya berusaha sabar. Tapi maksudnya Pak kegiatannya yang Bapak lakukan sehingga tidak memancing ke emosi Bapak, maksudnya begitu. Apa yang Kegiatan nih. kegiatan apa yang Bapak lakukan? Ya. Sebenarnya kegiatan yang ingin apa ya? Saya ingin berusaha itu mengajak teman saya untuk bisa peduli, eh, mungkin dengan memasang apa ya? Seperti sebuah tulisan di samping wastafel, peliharalah kebersihan. Namun sebenarnya masalahnya bukan di situ. Masalah yang sebenarnya itu adalah eh, tingkat kesabaran itu saya masih kurang gitu, dan harus belajar sabar, harus selalu mengingatkan diri saya bahwa jangan sabar, seperti itu Bu. Oh, Eh, dari penjelasan Bapak tadi itu berarti Bapak ini menahan, mencoba berusaha untuk sabar. Bagus itu Pak. Mulai kapan kira-kira Bapak ingin mencoba ide tersebut? saya ingin mencobanya mulai hari ini. Di beberapa kelas juga saya sudah mulai menerapkan teknik stop yang kita pelajari di CGP, dan saya sangat berharap sekali dengan teknik stop itu saya juga bisa lebih baik dalam mengelola emosi saya, bisa lebih sabar, dan sebenarnya pengen ada teman yang itu dengan rela itu selalu mengingatkan, karena ya seperti itulah karakter saya. Mungkin kalau lagi sama dengan teman, jangkit marah Pak, mungkin ya seperti itu Bu gitu. Ya, sifat luar biasa. Berarti Bapak ingin selalu menerapkan teknik stop ya Pak ya, sering-sering Iya menarik betul Bu. nafas. Iya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira siapa saja pihak yang Bapak bisa ajak kerjasama, dan bagaimana Bapak memastikan bahwa emosi Bapak itu sudah bisa dikontrol seperti itu, Pak? Iya, cukup sulit juga Bu Sukma, tetapi saya harus mencoba. Saya harus memulai dari diri saya. Saya harus bisa mengingatkan diri saya bahwa harus sabar dalam segala kondisi apapun, dan mungkin rekan-rekan saya juga bisa selalu saya tempati untuk bercerita. Artinya saya harus lebih banyak bersosialisasi dengan mereka, dan sehingga chemistry-nya itu dibangun dari situ. Seperti itu Bu. Tapi yang lebih penting itu adalah kembali kepada diri saya, karena sebesar apapun itu motivasi dari seseorang, kalau kita sendiri yang tidak bisa memulai memotivasi diri kita sendiri, ya seperti itu. Harapan saya bisa lebih sabar Bu, bisa lebih baik dalam bercerita dan berbicara dan bertindak seperti itu. Mantap, Pak. Mantap sekali. Bagus sekali, Pak. Nah, Pak Reza, tadi kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira menurut Pak Reza, hal bermanfaat apa yang bisa kita ambil dari percakapan kita tadi? Banyak banyak sekali manfaat yang yang saya peroleh dari percakapan kita tadi. Dan tadinya saya masih bingung, ya alhamdulillah sekarang saya sudah mulai tercerahkan dengan ide-ide yang kita bangun. Ya harapan saya mudah-mudahan bisa lebih baik Bu, seperti itu. Terima kasih Bu Sukma. Ya.
Sama-sama Pak, alhamdulillah. Saya juga lega bisa menyelesaikan masalah Pak Resa dengan ide cemerlang dari Pak Resa sendiri. Oke Pak, selamat beraktivitas dan semoga ide Bapak tadi itu berjalan dengan baik. Semangat dan sukses selalu ya Pak Resa ya. Iya Bu, sekali lagi Bu, terima kasih Bu. Saya pamit dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Resa. Terima kasih Bu.